Perkenalkan, nama saya Agustina Ella, NIM 1910416841, kelas Manajemen Pagi A1, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Kali ini saya akan membacakan bab 2, Lingkungan Pasar dan Bukan Pasar, pendahuluan. Buku ini membahas bagaimana mengelola perusahaan dengan akses lingkungan bukan pasar. Fokusnya adalah strategi bukan pasar, dan implementasinya. Strategi itu dianggap bukan isolasi tetapi hubungannya dengan pasar perusahaan atau strategi bersaing perusahaan. Bab 2 ini memperkenalkan lingkungan bisnis, mengidentifikasikan peran manajemen dalam lingkungan bukan pasar, dan menyajikan kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan bukan pasar tersebut. Kerangka tersebut diilustrasikan menggunakan industri mobil sebagai contoh. Sumber-sumber perubahan dalam lingkungan bukan pasar harus dipertimbangkan, dan menyajikan kerangka kerja untuk menilai perkembangan isu-isu bukan pasar. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup integrasi antara perusahaan, pemasokan, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Integrasi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk integrasi di luar tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup integrasi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditangani bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Peran manajemen. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja prinsip dan integrasi strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memadu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakterikan oleh 4, yaitu 1. Isu atau persoalan pokok. 2. Integrates atau kepentingan. 3. Institution atau institusi. Dan 4. Information atau informasi. Lingkungan bukan pasar industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasikan isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudian mengidentifikasi interests, institution, dan information yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Pajak bensin. Pajak bensin federal Amerika Serikat adalah 0,184 per galon, dan CEO General Motor dan Exxon meminta $1 pajak galon dan mengatakan penetapan pajak bensin tersebut akan lebih baik bagi lingkungan daripada menetapkan standar hemat bahan bakar yang diusulkan dan dibahas untuk periode 2017 sampai 2025. Standar keselamatan. Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA
mengusulkan standar keselamatan yang akan secara efektif mengharuskan semua mobil, truk ringan, dan bus memiliki kamera pandangan ke belakang pada tahun 2012. Regulator memperkirakan bahwa setengah dari 228 kematian dan 13.000 cedera dalam setahun diperkirakan berasal dari kecelakaan back over atau bagian belakang, dan ini dapat menghindari dengan perkiraan biaya tahunan bagi industri sebesar 1,9 miliar dan 2,9 miliar. Keselamatan lalu lintas. Kematian akibat lalu lintas merosot pada tahun 2009 menjadi 33,963, turun 22% dari level tahun 2005. Penjelasannya adalah bahwa penurunan kematian akibat lalu lintas tersebut dikarenakan oleh terjadi resesi yang parah dan kampanye menantang kemudian dalam keadaan mabuk yang dipimpin oleh kaum ibu terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk dalam LSM lain. Selain itu, fitur keselamatan seperti kantung udara samping yang diamankan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA telah membantu mengurangi kematian. Perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Lingkungan non-pasar berubah ketika masalah diselesaikan. Masalah saat ini berkembang dan masalah baru muncul. Bagian ini berfokus pada asal mula masalah dan kekuatan yang memunculkannya. Kegiatan bagian berikut membahas antisipasi masalah bukan pasar serta perkembangan dan penyelesaiannya. Masalah bukan pasar berasal dari kekuatan internal dan tindakan perusahaan sendiri. Sebagian dari perubahan dalam undang-undang perpajakan berasal dari tanggapan terhadap gagasan yang mendapatkan dukungan politik. Masalah bukan pasar memiliki 5 sumber dasar. Yang pertama, penemuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Yang kedua, pemahaman baru. Yang ketiga, perubahan kelembagaan. Yang keempat, aktivitas kelompok kepentingan. Yang kelima, masalah moral. Sekian dari PPT yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.